Merasa udah menjadi hak milik gitulah. Udah saking lamanya udah punya cucu, udah punya anak gitulah di sana, udah saking lamanya lah. Dia merasa udah menjadi hak milik gitulah. Makanya pemerintah bentrok dulu di daerah saya lah. Bentroknya itu bukan main-main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hakim Vlog. Kali ini guys saya mau ngebahas masalah di Indonesia sekarang ini yang lagi viral gitu, yang lagi berita yang lagi hangat-hangat gitulah, masalah rempah ini ya. Ini apa namanya? Persis sekali pernah terjadi di daerah saya dulu. Sebelum saya cerita dulu ya, saya ingin apa memberi semangat gitulah buat saudara-saudara kita yang ada di Rempah gitulah ya. Semoga nggak ada korban jiwa. Semoga semuanya selamat dan semoga cepat selesai masalahnya lah ya. Nah begini ya ceritanya ya. Di tempat saya dulu di Lombok lah ya, pernah juga terjadi kayak gini lah. Persis banget lah, kalau menurut saya pribadi lah ya, pandangan saya pribadi lah. Boleh kalian setuju, boleh tidak lah. Waktu itu tahun 2000 berapa saya lupa lah. Proyek besar juga ini di Indonesia. Di daerah saya itu ada pembuatan bandara internasional gitulah, airport. Kalau nggak salah masa-masa Presiden SBY lah waktu itu. Tapi gini guys ya, permasalahannya juga sama lah, sama di Rempang. Ini apa namanya ya, tanahnya ini ya udah dimiliki negara lah. Coba kalian cari di buku IPS kelas 6 SD, ini udah ada, udah lama banget lah ini ya, tanah ini ya, proyek ini mau dibikin. Tapi ya yang namanya proyek itu kan kapan mau dibuat langsung gitu ya, yang terpenting lah ya. Pas mau dibikin gitu lah kan ada proyeknya udah mau di groundbreaking, pas pemerintah turun, aparat turun, tahu-taunya di sana kan udah ada pemukiman, ada penduduk di sana lah, udah menetap, itu udah lama, mungkin lah udah 20 tahun, 20-an tahun gitulah. Dia merasa udah menjadi hak milik gitulah. Udah saking lamanya udah punya cucu, udah punya anak gitulah di sana, udah saking lamanya lah. Dia merasa udah menjadi hak milik gitulah. Makanya pemerintah bentrok dulu di daerah saya lah. Bentroknya itu bukan main-main. Waktu itu pokoknya tahun berapa tahunnya itu saya lupa banget lah. Tapi persis banget terjadi kayak gini lah. Kejadiannya seperti ini persis banget lah. Ada berapa ribu hektar lah ya. Tanah negara itu nggak tahu lah berapa ribu hektarnya lah. Ya yang warga yang duduk di sana kan udah lama banget lah. Pasti protes lah. Mungkin ini kesalahpahaman keluarga mungkin ya, dari kakek ayahnya, orang tuanya lah, nggak pernah dikasih tahu mungkin ya, dia duduk nempati tanah negara gitu mungkin lah, menurut saya pribadi kayak gitulah, yang pernah saya dengar juga lah dari orang-orang gitu lah. Ini buktinya udah pas banget bro, apa namanya di pelajaran IPS itu ya, dulu waktu itu saya pernah baca juga lah, memang ada rencana pembuatan airport di sana di Lombok. Ini tanah negara ini udah lama banget lah. Tapi ya itu tadi, karena ada warga mungkin dulu dikasih lah mungkin setakat buat bikin rumah sementara, tanah itu kosong kan, daripada kosong gitulah. Karena udah saking lamanya ya, biasa manusia kayak gitulah. Kalau udah merasa lama di sana, dia mengaku jadi hak miliknya gitulah. Sekarang di Rempang kan terjadi kayak gitu juga lah. Di Rempang kayak gitu juga sekarang. Persis banget kejadiannya seperti di Lombok waktu itulah, pembangunan airport itulah persis banget. Tapi kejadian selanjutnya itu saya nggak tahu lah, kalau di Lombok itu kan diganti rugi atau gimana, saya kurang tahu. Dulu waktu itu saya masih agak kecil banget lah, sekitar masih SMP kalau masalah lah. Saya nggak terlalu apa namanya nyari berita-beritanya dulu lah. Tapi sekarang Rempang ini kan kita udah dewasa gitu lah, persis banget bro kejadiannya kayak Rempang. Tapi yang di Rempang ini kan enak banget lah, dia sekarang diganti untung gitulah. Pemerintah itu udah apa namanya udah berhati baik banget lah. Kita udah duduk kita tanah negara udah bertahun-tahun, masih baik kita nggak dipenjara sama pemerintah. Malahan saya dengar dari Menteri Menko Polhukam diganti untung gitulah.
mau dibikinin rumah, mau direlokasi gitulah, mau dipindahin. Rumahnya ukuran 45 kalau nggak salah lah, ukurannya 45 gitulah. Ya kalau isi kisaran harganya itu sekitar 130 gitulah, kurang lebih lah 130. Ini diganti loh, dikasih rumah. Sebelum rumahnya jadi dikasih lagi uang duit buat sewa rumah atau apa, itu saya kurang tahu lah. Oh ya betul, buat sewa rumahnya kan. Sebelum rumahnya jadi, tempat relokasinya itu sebelum jadi, duit dikasih. Duit apa lagi ya yang dikasih? Pokoknya banyak duit yang dikasih dia. Karena menurut saya pribadi lah ya, udah lama banget soalnya ini, udah tahun 2000-an lebih lah. Tahun 2000-an itu kan pemerintah udah mengeluarkan undang-undang gitu lah, bahwa tanah ini milik negara, ini dikasih HGU gitulah sama perusahaan, hak guna usaha kan, dikasih sama investor perusahaan. Tapi waktu itu kan perusahaannya nggak jadi lah. Nah dikasih lagi sama HGU-nya itu sama orang lain lagi. Nah pas mau kesan ngecek di sana udah banyak pemukiman, di sana udah banyak warga yang pokoknya ya, apa namanya, udah bikin pemukiman di sana lah. Investor itu lari. Nah keributannya sekarang yang paling besar keributannya sekarang inilah, pas pemerintah sudah serius mau bangun kawasan industri di sana di Rembang ini lah. Karena menurut saya pribadi lah, semoga cepat selesai permasalahan ini lah. Tadi pun saya selalu ngikutin berita-beritanya nih. Baru tadi saya lihat Bapak Bahlil gitulah, udah pergi ke sejenis toko-toko adatnya gitulah. Dia udah mupaka di sana, nggak tahu lah apa hasilnya. Semoga hasilnya baik gitulah. Karena ini bermanfaat banget menurut saya pribadi lah. Terutama Batam itu kan berdekatan banget sama Singapura, Malaysia. Batam itu juga akan dijadikan kota, ya sejenis kota metropolitan gitulah. Kayak kawasan ekonomi khusus gitulah. Singapura, apa namanya, kota Batam ya. Ini permasalahannya sama banget seperti di daerah saya dulu ini lah. Kita udah dudukin tanah negara, lalu kita mau apa namanya, mau ngaku hak milik. Saya nggak berani jamin lah kalau orang-orang ini sudah punya surat tanahnya, itu saya nggak berani jamin lah. Sama persis dulu di daerah saya itu kayak gitu juga lah. Ngaku-ngaku punya sertifikat, ngaku-ngaku punya ini, tapi nggak ada. Tapi pemerintah masih baik banget lah. Mau kalian dikasih duit, diganti rugi, dipindahin. Ini kalau jadi ini apa namanya, pembangunan kawasan industri, berapa ribu lowongan kerja di sana. Ya jangan orang-orang luar dulu lah, khusus Riau aja dulu lah, ke Batam itu. Setidaknya kalau ada yang merantau ke Malaysia agak kurang dikit lah di sana, kerja di sana juga kan. Mungkin kalau orang luar daerah mungkin agak susah dikit lah. Tapi kalau buat orang di sana kan bisa kerja di sana juga lah. Semoga bermanfaat. Komen pendapat kalian. Oke, terima kasih.